Masa hari ini aku nyangsang lagi? Mau kenalan laba-labanya ame lo. Lu kan lucu, ya kan? Gimana? Lah kalau aku dimakan sama laba-laba? Ayo tinggal. Kalau aku jahat. Udah, daripada lu ketemu lagi, lu mau tinggal di sini apa mau ikut gue? Ikut kakak aja. Bagus, gue tumis lu. Gak bisa, Bang. Jangan musuhan, nanti ujung-ujungnya nyesel sama kisah yang kayak gini nih. Nyesel ujung-ujungnya nih. Kisah apaan? Langsung aja kita lihat yuk, Putri Rainun dan Raja Mudo. Jadi, Kanda akan pergi merantau. Begitulah permintaan ayahku. Berapa lama Kanda akan pergi? Kemungkinan besok. Berapa lama? Entahlah. Aku tidak tahu apa yang akan aku hadapi dalam perantauan. Aku berharap besok pagi kita bisa bertemu lagi di sini. Agar Putri Rainun bisa mengantarkan Kanda ke dermaga. Penampilannya bukan kayak orang biasa. Iya kak, seperti pangeran dan putri. Aduh! Kenapa sih, Mem? Semut yang dari rumahnya Nenek Rubia ngikutin terus. Hei, siapa di sana? Semut, Mel. Semut kok bisa ngomong? Ayo kita cek. Keluar. Bukan ketahuan. Kakak duluan. Kalian pasti mata-mata. Kami bukan mata-mata, tapi kami hidung-hidung. Maaf. Kalian boleh kerja di sini. Kebetulan aku memang butuh tambahan dayang-dayang. Hampir seluruh dayang-dayangku pensiun semua. Hanya sisa satu yang masih muda, seperti Dayang Sumi ini. Tapi, apa alasan kalian keluar dari kerajaan kelurahan sebelah? Di sana gajinya kecil, nggak ada tunjangan kesehatan, tunjangan kecantikan. Tunjangan kecantikan? Iya, secara kan kita dayang, jadi perlu cantik. Jadi adalah dana buat beli lipstick, bedak, ya kan? Di sini juga nggak ada sih tunjangan kecantikan. Oh, nggak deh. Nggak apa-apa sih. Iya, yang penting kita bisa tinggal di istana ini. Belum pernah soalnya. Ups. Oke, tugas kalian mengawasi Putri Rainun agar tidak kelayapan keluar istana untuk menemui Raja Mudo. Kamu habis bertemu Raja Mudo kan? Kami hanya... Tidak usah beralasan. Ibu paham kok. Yang tidak paham itu adalah ayah kamu yang sangat membenci Raja Mudo. Mengerti kamu? Iya, Bunda. Ayahandaku tidak suka aku bersahabat dengan Raja Mudo. Karena dulu sekali sebelum aku dan Raja Mudo lahir, bapaknya Raja Mudo mengambil sedikit wilayah dari kerajaan kami yang bertetangga. Perang terjadi dan kekalahan ada di pihak kami. Sampai sekarang wilayah itu masih dikuasai oleh ayahnya Raja Mudo. Oh, gitu ceritanya. Jadi sampai sekarang ayah dan Bunda Putri belum pernah ketemu sama Raja Mudo. Belum. Raja Muda tidak pernah datang ke sini. Aku melarangnya karena aku tahu dia akan diusir oleh ayah. Dan besok Raja Mudo akan pergi merantau. Harusnya aku ikut mengantarnya ke dermaga. Dan kami udah berjanji untuk bertemu di tempat biasa. Tapi kalau aku pergi dari istana, kalian pasti kena akibatnya dari Bunda Ratu. Karena Bunda Ratu udah mewanti-wanti kalian untuk menjagaku agar tidak keluar dari istana ini.
Maukah kalian besok pergi ke tempat tadi siang kita ketemu? Berikan bunga matahari plastik ini kepadanya, agar Raja Muda selalu mengingatku sebagai sahabatnya. Maaf Putri, Ratu meminta Putri untuk makan malam. Sampaikan ke Bunda Ratu, aku belum mau makan. Tapi Nanti saja, biar Coco dan Meo yang mengambilkan makanan untukku. baik Putri. Maaf Ratu, Putri Rainun tidak mau makan malam. Katanya masih kenyang. Anak itu kuperhatikan semakin kurus. Selera makannya semakin kurang. Maaf Ratu, mungkin Putri tertekan dengan larangan raja karena hubungan dekatnya dengan Raja Mudo. Apaan sih? Kok kita lewat jalan ini lagi sih, Kak? Emang Kakak nggak ingat kalau di sini kan ada ular besar, Kak? Ya mau lewat mana lagi? Mau lewat tol kan kata lu macet. Udah demi 10 juta seminggu. Kalau dapat duit 10 juta seminggu kan ketemu ular juga kita bagi 2 aja. Tapi kan habis itu kita ketemu laba-laba besar. Terus aku nyangsang. Masa hari ini aku nyangsang lagi? Mau kenalan laba-labanya ame lo. Lu kan lucu, ya kan? Gimana? Lah kalau aku dimakan sama laba-laba? Ayo tinggal. Kalau aku jahat. Udah, daripada lu ketemu lagi, lu mau tinggal di sini apa mau ikut gue? Ikut Kakak aja. Bagus, gue tumis lu. Di mana ya Putri Rainun? Wah! Biasa aja. Kok nggak kaget? Putri Rainun mana? Aku di sini. Jenglot! Pas dikagetin kagak kaget, pas ngeliat muka saya teriak. Seserem itu kamu ke aku? Gak serem, cuma gemes aja. Minta dicocol pakai sambal petis. Raja Mudo kalau puji saya deh, bikin aku gimana gitu. Orang nyelak kagak muji. Tapi celaan Raja Mudo jadi pujian buat aku. Udah. Daripada nanti Raja Mudo malah jatuh hati sama aku kan bahaya ya. Mendingan aku mau sampein amanat yang dititipin sama Tuan Putri. Meo, kasih titipannya. Oke. Ini Raja. Apaan ini? Itu tanda mata dari Putri Rainun. Soalnya Putri Rainun tidak bisa datang ke sini karena dia takut keluar istana. Jadinya Putri Rainun nitipin bunga itu ke kita deh. Jadi Putri Rainun tidak bisa melepaskan kepergianku untuk merantau. Anakku, dandan cantik ya. Karena sebentar lagi, pangeran dari kerajaan sebelah utara akan datang menemuimu. Aku berdandan bukan karena pangeran biji kayu, Bunda. Keseharianku kan memang seperti ini. Tapi kamu harus cari teman yang lain. Jangan hanya Raja Muda itu saja. Oh iya, Coco sama Meo mana? Mereka sedang pulang dulu untuk mengambil bajunya di rumah. Loh, kok nggak izin Bunda dulu? Oh, mungkin lupa. Maklumlah Dayang baru, masih belum tahu aturan. Mohon maaf Ratu, Pangeran Biji Ijo sudah datang. Biji kayu. Iya maaf Ratu. Kamu siap-siap ya, Bunda mau temui dia dulu.
apaan sih? Emang air mata gue mata air? Orang lagi bercanda disedihin. Orang lagi sedih dibecandain. Kalau ngomong suka dibalik bolak. Bolak-balik. Itu maksudnya Tuhan. Ya Tuhan, izinkan aku untuk bertemu Putri Rainun. Apaan tuh? Kok terbang? Gede banget. Kok dia kemarin? Gede banget. Kabur. Apaan sih ini? Ngalangin aja kayak alang-alang. Ya maaf. Burungnya pergi tuh. Burung rese. Kejar sini kalau berani, kejar. Ajak temen-temen lo, ajak geng lo. Nggak takut. Ini burungnya denger deh, dia muter balik tuh. Balik lagi. Iya balik lagi tuh. Maju. Gue sih yang maju. Ih, kekasian banget sih sama adanya. Ini maaf. Udah pergi nih, aman. Emang biasanya kalau orang badannya gede nggak punya nyali. Beraninya kalau pergi doang lo. Tahu. Nih, ada pisang hasil dari kebun kerajaan saya. Sama ongol-ongolnya. Itu ongol-ongol buatan ibu saya. Wah, luar biasa ya. Ibunya masih menyempatkan untuk memasak. Biar Ratu mah ibu saya masih sempet bebenah, kadang-kadang nyuci baju pakai penggilesan. Dayang, kamu ajak Pangeran Bijikayo menemui Putri Rainun agar mereka bisa jalan-jalan keliling istana. Baik Bunda Ratu. Ayo mari Pangeran. Wow, taman istananya bagus banget. Ada jembatan, ada bunga teratai. Ada batu, ada daun, ada rumput, sebutin aja semuanya. Kalau nggak ada bahan omongan, nggak usah ngomong. Pakai bahasa kolbu ya? Bahasa Thailand aja. Oh, saya bisa bahasa Thailand. Kamu tau nggak artinya pom rakun? Artinya aku cinta padamu. Yeah. Kalau kun suaima artinya kamu cantik sekali. Yeah. Kalau pom chop kun artinya aku suka padamu. Yeah. Nggak ada yang lucu. Ngapain ketawa? Aku juga bisa bahasa Thailand. Kunaram kan cring-cing. Artinya apa tuh? Artinya kamu nyebelin. Yang sabar ya, Pangeran Biji Sawo. Biji kayu, bukan biji sawo. Maaf Pangeran, Putri Rainun sekarang sedang galau. Karena sahabat dekatnya, Raja Mudo, sedang merantau. Wow, berarti ini kesempatanku untuk mendekati Putri Rainun. Nah, itu dia. Semoga Pangeran Biji Kayu. Biji kayu, bukan biji kayu. Pakai O, bukan pakai U. Maaf. Ayo Putri, makan dulu. Iya. Pahit. Hah? Pahit? Kan makan nasi. Maaf, aku cobain dulu ya Putri. Enak ini. Nggak ada pahit-pahitnya. Kak Coco mah lapar. Lah emang enak, bukannya pahit. Lidah saya yang pahit. Lidahnya pahit. Berarti kalau lidahnya pahit, demamnya makin tinggi nih. Kita panggil tabib istana ya Putri. Tidak usah. Kalian hibur saja aku. Kalian bernyanyi atau menarilah.